Selamat sore adik-adik, selamat berjumpa di ibadah Tunas di hari ini. Kita akan mulai ibadah kita, adik-adik dipersilakan berdiri dan kita akan menyanyi lagu 4 buah lagu. Yang pertama, Happy Yaya, yang kedua, Ku Gerakan Badanku, yang ketiga, Berlayar dengan Yesus, dan yang keempat, Selamat Sore Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Gerakan badanku, asik, 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 gerakan kepalaku, gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh sampai ke tujuan. Selamat sore Tuhan. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari terbenam, burung tertidur, ku tambah cinta Dia. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan kita akan berdoa bersama-sama. Dengan sikap berdoa, kita menyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Tuhan Yesus yang baik, di sore hari yang indah ini kami mau beribadah kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini dari permulaan hingga sampai selesainya. Dan di dalam ibadah kami ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan di sore hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan kita di hari ini terambil dari Roma 12 ayat 17. Sekali lagi, Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Dengan perikop persembahan yang benar. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita dari Tante Yeni. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan cerita inspiratif dengan judul Kecerdikan. Seorang kakek pulang dari mengumpulkan kayu di hutan. Di perjalanan, dia berjumpa seorang pemuda yang tinggal dekat rumahnya. Ia baru saja mengangkat seekor kupu-kupu di genggamannya. Pemuda ini menantang si kakek dan berkata, "Kakek, saya ada sebuah pertanyaan. Dan bagaimana kalau kita bertaruh?" Jawab kakek, "Baiklah anak muda, bagaimana taruhannya?" "Ada seekor kupu-kupu dalam genggamanku. Coba kakek tebak, apakah dia masih hidup atau sudah mati?" "Nah, kalau kakek kalah, sepikul kayu itu jadi milik saya." Sang kakek termenung sejenak mendengar tantangan si pemuda. Setelah menimbang-nimbang, ia pun mengangguk setuju lalu berkata, "Anak muda, kupu-kupu dalam genggamanmu itu sudah mati." "Hahaha, sayang sekali, kakek salah." Pemuda itu pun membuka genggaman tangannya dan kupu-kupu itu pun terbang. Kakek itu tidak terlihat kaget. Dengan tersenyum, ia menyerahkan potongan-potongan kayu miliknya pada si pemuda lalu pergi. Dengan gembira, si pemuda membawa pulang kayu-kayu tersebut ke rumahnya. Lalu bercerita tentang kejadian hari itu kepada ayahnya dengan bangga. "Begitulah ceritanya. Aku bisa mendapatkan potongan-potongan kayu bakar ini dengan mudah, ayah. Aku bahkan tidak perlu melangkahkan kakiku ke hutan. Cerdik kan aku?" Namun tak disangka ayahnya menjadi sangat marah. Ia berkata, "Hah? Kamu mengira kamu betul-betul menang? Masih memanggil diri sendiri cerdik lagi? Bodoh sekali kamu. Kita harus mengembalikan kayu-kayu itu. Minta maaf ke kakek itu sekarang juga." "Apa maksud ayah?" "Memang betul aku menang dan berhak atas kayu ini. Kakek itu kan salah menjawab pertanyaan aku." Ayah dengan sedih menatap putranya yang keras kepala. Ia lalu menjelaskan, "Anakku, dengarkan baik-baik ya. Begitu kakek bilang kalau kupu-kupu itu sudah mati, kamu baru mau melepaskannya sehingga kamu merasa senang. Dan jika kakek mengatakan kupu-kupunya masih hidup, kamu pasti langsung meramas hewan lemah itu dalam genggamanmu hingga mati. Kamu juga yang akan menang taruhan. Apakah kamu mengira kakek itu tidak tahu kelicikanmu? Sebenarnya beliau merelakan kayu-kayunya itu demi menyelamatkan sang kupu-kupu. Kakek itu sebenarnya lebih cerdik daripada kamu, tapi kecerdikannya adalah berbelas kasih." Sang pemuda terdiam mendengar hal ini. Dalam hati ia mengakui, kecerdikannya adalah kelicikan. Sementara si kakek yang pintar menggunakan kecerdikannya untuk hal yang baik dan belas kasih. Ia pun berangkat beserta ayahnya untuk mencari kakek yang baik hati tersebut untuk minta maaf. Nah adik-adik, setelah mendengar cerita di atas,
Sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar bahwa kecerdikan yang sejati adalah berbelas kasih, memikirkan kebahagiaan orang lain tanpa pamrih dan keegoisan. Sementara kecerdikan yang tidak baik pada akhirnya hanya dapat disebut kelicikan. Demikianlah cerita kita di hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Tante Yun. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyi lagu KASIH. Nah adik-adik, masih ingat ayat hafalan di hari Minggu kemarin? Ya, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan. Semuanya persembahannya disiapkan. Dan sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu untuk semua kemurahan-Mu bagi kehidupan kami sampai saat ini. Kami berdoa untuk pendidikan dan masa depan anak-anak kami, walaupun anak-anak kami belajar dari rumah, tetapi Tuhan memberikan semangat, kemampuan, dan hikmat yang berasal daripadamu. Berkatilah pekerjaan orang tua kami agar mereka dapat bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Kami berdoa untuk persekutuan ibadah di saat ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang sementara dirawat di rumah sakit karena COVID-19 supaya mereka dapat memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Berilah juga kekuatan kepada para dokter, tim medis, dan tim relawan yang bertugas merawat semua pasien yang sakit. Ampunilah dosa kami dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Adik-adik dipersilakan berdiri dan kita menyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau
kita sudah selesai, mari kita berdoa dan kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadat tunas pekabaran Injil di saat ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Kita akan mengakhirinya dan ibadah sudah selesai. Selamat sore adik-adik, shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.